Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama channel Apple Queen. Sekarang kita akan membahas pembuatan speaker aktif bekas TV Polytron ya, atau ada juga yang bawaan PMA ya. Oke, kita ini sebelumnya kalau saya sih supaya pengerjaannya nggak begitu sulit, jadi dipisah aja gini, bongkar aja speaker sama tweeternya, terus disisain ininya lalu diambil. Dan untuk power kita menggunakan ini nih, ZX502MT. Ini udah ada Bluetooth dan AUX input. Jadi karena di dalamnya ada ini nih, nah saya manfaatkan untuk lubang potensio. Jadi potensio ada di bawah merek Polytron, sekitar 1,5 cm ya. Nah ini jadi begini. Nah berhubung ini powernya agak panjang, terus kalau ini kan bawaannya begini ya, potensio pada nempel di sini. Jadi kita potensio cabut semua, sambung kabel. Setelah itu nanti potensio dipasang. Jadi nantinya posisi begini nih di dalamnya, karena emang ruangnya sempit banget ya, karena di sini ada lubang angin, terus di casing belakangnya juga ada, bentar, pada casing belakang itu ada dudukan kaki. Nah jadi sangat tidak memungkinkan kalau ibaratnya beli power langsung ditanam begini kan, ini mentok sini ya. Soalnya kita taruh di sini aja itu udah mentok ke lubang angin, karena nggak ada space yang agak ini ya tuh. Nah jadi kalau ditaruh di ibaratnya beli jadi langsung dipasang begini, otomatis lurusan potensionya ada di sini nih ya. Jadi untuk cara mengakalinya ya potensio dicabut, lalu disambung pakai kabel. Ini sekitar 7 sentian kabelnya ya, 7 cm atau 8 cm lah. Jadi nantinya ke belakang juga akan begini nih nempelnya. Kalau dari sininya, dari panel depan begini posisinya, ini nggak mengganggu. Lalu untuk power supply udah dibahas sih di video FB sebelumnya, di video FB ya, bukan di channel YouTube. Kalau untuk power supply kita cari yang 20 volt yang dari CPU Lenovo. Jadi bisa masuk ke sini pas, karena di bagian sini ada tweeter, sini ada speaker juga, jadi sangat tidak memungkinkan untuk ditaruh di sini ya. Jadi hanya ada ruang di sini untuk menaruh power supply-nya. Oke, kita skip aja dulu videonya, nanti kita lanjut lagi setelah perakitan ya. Setelah disambung potensio nanti begini ya penampakannya. Setelah nanti dimasukin ke sini, bebas lah kalau dimasukin mau posisi gini mau gini juga sama. Oke, nah ini posisi begini ya. Tuh. Kabelnya 8 cm.
Ini nanti bisa rapih. Nah, ini. Ya. Nanti posisinya begini. Setelah posisi gini kita patenkan aja. Ntar ada video sambungan selanjutnya ya. Nah, untuk penempatannya ini bisa di apa ya, dipanasin pakai solder ya, supaya ada ini untuk memasukkan kitnya. Jadi kitnya terkunci di sini. Jadi dilelehin aja kayak bikin apa ya, kayak bikin capitan dari baut ini. Dudukan baut ini coba, nah perhatikan, nah itu kiri kanan, jadi si kitnya itu bisa masuk ke sini nih, celak tuh. Ini udah ngunci, setelah ngunci mah bebas, tinggal kasih lem di mana aja supaya lebih ini enggak bergeser ya. Nah ini kurang lebihnya jadi posisinya begini nih. Ini tampak dari depan. Oke, kita pasang knopnya. Knop ya. Ini. Nah, tuh jadi lumayan rapih ya. Oke ya, perakitan ini udah selesai. Berhubung jack earphone, lubang earphone untuk speaker yang sebelahnya enggak ada yang kecil, kita pakai yang gini nih, yang besar. Terus posisinya juga tadi enggak diperhitungkan, aduh, pas lurusan ini nih, jadi ini dicuak, tapi nggak apa-apa. Kalau yang sebelumnya sih agak di bawah, terus pakai jack kecil. Jacknya seperti yang ini nih, seperti yang input ini nih, kemarin pakai yang begini, jadi aman, nggak mentok ke sini. Oke. Power posisinya begini. Terus ini input, ini ada 5 kabel ya kalau untuk power gini, jadi ground, L dan R. Terus untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth, jadi jika aux input dimasukin jack, maka Bluetooth otomatis mati, terus aux input langsung otomatis jalan. Oke, begini ya. Nah, ini untuk power supply, cari yang bekas CPU Lenovo ya. Itu chargernya kecil, kira-kira 6 cm ke 4 cm, 4 cm ke 4 cm, 4 cm ke 6 cm. Terus bisa masuk pas di sini, di antara ini nih, lubang ini bisa dimasukin di sini. Itu 20 volt 3,5 ampere. Jadi cocok untuk power ini nih. Power ini bekerja di 12 dan 24 volt. Kalau di speknya sih 50 watt kali 2 ya. Tapi ya berhubung ini kan speaker ininya juga paling sekitar 30 wattan lah, 15 watt. Jadi lumayan kenceng, suara treble, suara bass lumayan enak juga. Kita udah bikin beberapa versi ya, yang ada bass radiator opal, yang ada bass radiator bulat. Itu saya rasa
kurang enak dari segi bass dan treble, karena kalau yang bass radiator opal itu masih pakai tweeter yang ada magnetnya, jadi kurang icis-icis suaranya gitu. Dan bass juga saya rasa kurang, tapi kalau untuk yang ini antara suara bass dan treble-nya itu wah pokoknya dugcis enak didengar. Oke, ini ya penampakannya. Posisi power di sini, power supply-nya di sini, terus si jack yang di sini nih input kita kasih kabel ke sini. Dan untuk out speaker satunya lagi harusnya pakai yang kecil sama yang kayak ini nih. Cuman nggak ada, pakainya yang ini dan mentok ke sini. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak bakalan mempengaruhi ke suara ya, karena emang dadakan bikinnya, jadi memanfaatkan yang ada yang mudah dicari. Oke, ini penampakannya setelah jadi. Kalau untuk video tes itu ada hasil tes sebelum-sebelumnya ya di channel YouTube atau di video FB saya, itu banyak kok. Oke, terima kasih. Dan untuk yang speaker sebelahnya lagi dipasang ini juga biar lebih simple ya, karena nantinya untuk speaker ke sebelahnya kita pakai kabel ini, jadi tinggal masukin udah gitu, ini dilem. Nah harusnya tadi yang kayak gini nih pakainya, jadi nggak mentok kemana-mana. Bentar, ini sudah selesai kita rakit dan kita rapihin. Jadi nah ini untuk out speaker yang satunya lagi. Nah jadi tinggal tancap jack ini, bentar. Nih yang speaker dari sini ke sini yang R nya. Terus kalau untuk out input lubang yang ini nih, kalau yang kemarin terjual ke mana ya, Jawa Tengah kemarin, itu di sini ada lubang DC, jadi bisa AC bisa DC. Kalau sekarang ini nggak ada soket DC nya, jadi nggak kita lengkapi dengan DC ya, hanya Bluetooth dan AUX input. Jadi kalau posisi gini Bluetooth jalan, pas ini dimasukin input Bluetooth mati dan ini berfungsi sebagai input.